Saudari dan saudara yang saya kasih dalam Kristus, para pendengar Fresh Juice yang setia, di mana saja Anda berada. Saya Romo John Laba SDB dari komunitas Novisiat Salesian Don Bosco di Tiga Raksa, Tangerang. Hari ini hari Rabu pekan biasa yang ke-27, saya akan membacakan Injil hari ini, Lukas bab 11 ayat 1-4 dan memberikan renungannya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu kali, Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang saya kasih dalam Kristus, saya memberi judul renungan hari ini, Yesus seorang pendoa sejati. Pada hari ini kita mengenang Santa Faustina Kowalska. Banyak di antara kita pasti mengenal orang kudus ini. Sejak masa kanak-kanak, orang kudus ini sudah menonjol dalam hal praktik kesalehan. Ia menyenangi hidup doa, rajin dan taat, serta memiliki kepedulian terhadap sesama manusia. Faustina biasanya tidak puas hanya dengan berdoa bersama pada waktu pagi dan malam. Ia juga terbiasa bangun tengah malam untuk berdoa. Dan karena kebiasaan doanya yang juga agak lama, maka ibunya seringkali menegur dia. Tetapi Faustina menjawab ibunya begini, "Malaikat pelindung yang membangunkan aku untuk berdoa." Dalam buku catatan hariannya, ia berdoa begini, "Yesusku, Engkau tahu betapa lemahnya aku kalau hanya mengandalkan diriku sendiri. Oleh karena itu, Engkau sendiri mengarahkan urusan-urusanku. Dan aku tahu, ya Yesus, bahwa tanpa Engkau, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi bersama Engkau, aku mampu menghadapi hal-hal yang paling sulit sekalipun." Dari buku harian Santa Faustina nomor 602. Saya mengambil contoh dan pengalaman dari Santa Faustina untuk membantu kita merenung bersama pada hari ini. Penginjil Lukas menceritakan bahwa Tuhan Yesus sedang berdoa di suatu tempat, dan dia berdoa seorang diri. Kebiasaan Yesus berdoa seorang diri ini merupakan sebuah bentuk kesaksian yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Kita bisa menemukan berbagai macam contoh dalam Injil Lukas. Kebiasaan Yesus
untuk berdoa. Misalnya, ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes, Yesus sedang berdoa. Injil Lukas bab 3 ayat 21. Tuhan Yesus juga berdoa semalam-malaman atau semalam suntuk sebelum menetapkan ke-12 muridnya. Injil Lukas bab 6 ayat 12. Yesus berdoa sebelum ia bertanya kepada para muridnya tentang pendapat orang tentang dirinya. Injil Lukas bab 9 ayat yang ke-18. Dia juga mengajak ketiga murid inti, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes, naik ke sebuah gunung yang tinggi untuk berdoa. Lukas bab 9 ayat 28. Karena kebiasaan Yesus berdoa ini, maka seorang murid yang tidak sungkan-sungkan meminta kepada Yesus untuk mengajar mereka berdoa. Injil Lukas bab 11 ayat 1 yang tadi kita dengar. Tuhan Yesus juga berdoa di Taman Getsemani. Injil Lukas bab 22 ayat 41. Atau ketika dia di atas kayu salib pun dia masih berdoa. Lukas bab 23 ayat 34 dan 46. Jadi kalau kita membaca Injil Lukas, banyak kali Yesus ditampilkan sebagai sosok yang dekat dengan Tuhan, dekat dengan Bapa di surga dalam doa-doanya. Dan tadi kita mendengar seorang murid Yesus tanpa sungkan itu datang kepadanya sambil melihat Yesus berdoa. Lalu dia meminta Yesus untuk mengajar mereka berdoa. Tuhan Yesus lalu mengatakan kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah. Nah, kita lihat bahwa Yesus tidak berdoa seorang diri. Kali ini dia berdoa bersama para muridnya. Apabila kamu berdoa, katakanlah. Tuhan Yesus mengajar doa Bapa kami dengan 5 permohonan kepada Bapa. Permohonan yang pertama, Bapa, dikuduskanlah namamu. Permohonan kedua, datanglah kerajaanmu. Permohonan ketiga, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Permohonan yang keempat, ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan permohonan yang kelima adalah, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Lihatlah bahwa kelima permohonan kepada Bapa yang kudus ini sangat cocok dengan kebutuhan kita setiap hari. Apa yang kita pelajari dari Tuhan Yesus pada hari ini? Tuhan Yesus adalah seorang pendoa ulung, seorang pendoa sejati. Dia adalah anak Allah, namun ia masih memiliki waktu untuk berdoa, waktu untuk berkomunikasi dengan Bapa di surga. Maka sambil kita memandang Yesus, seorang pendoa ulung atau pendoa sejati, mari kita bertanya dalam hati kita masing-masing, mengapa kita begitu sulit dalam mencari waktu untuk berdoa? Mengapa kita selalu mencari alasan untuk membenarkan diri supaya tidak berdoa? Saya jadi teringat pada sosok seorang Romo yang masih muda. Dia pernah mengaku bahwa banyak kali dia lalai dalam mendoakan breviernya atau ibadat hariannya. Tentu saja pengalaman Romo muda ini sangat menyedihkan.
Kalau seorang romo sebagai alter Kristus lalai dalam mendoakan brevir hariannya. Ketika seorang romo berdoa, dia bukan berdoa atas nama dirinya, tapi dia berdoa atas nama gereja. Maka doa itu haruslah menjadi sebuah kebutuhan kita. Yesus anak Allah saja, dia berdoa. Maka kita juga harus merasa bahwa doa adalah sebuah kebutuhan kita. Saya menutup renungan hari ini dengan mengutip perkataan Santo Siprianus dari Kartago. Santo Siprianus pernah berkata begini, marilah sekarang kita berdoa. Tuhan dan guru kita telah mengajarkannya. Ini adalah doa yang intim dan sungguh-sungguh. Ketika kita berdoa di hadapan Allah dalam nama Yesus, doa itu naik sampai ke telinga Allah. Bapa akan mengenal suara anak-anaknya saat kita melambungkan sebuah doa. Maka ingatlah bahwa kita hadir di hadapan Allah. Doa adalah sebuah kebutuhan kita, dan doa itu bisa mengubah kehidupan kita. Marilah berdoa. Ya Tuhan, tak henti-hentinya Engkau memberi teladan sebagai seorang pendoa sejati. Bantulah kami, supaya dalam hari-hari hidup ini, kami senantiasa berdoa, sama seperti Engkau sendiri berdoa. Semoga kami juga bisa mengangkat hati dan pikiran kami untuk tertuju kepada Bapa di surga, seperti yang Engkau lakukan sendiri. Ya Bunda Maria, Ratu Rosario, dampingilah kami untuk bertumbuh dalam doa. Amin. Dan kiranya kita semua sepanjang hari ini senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita semua.